Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina dengan NIM S1 S1222138 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Python, yaitu salah satunya Python class atau objek. Jadi untuk yang pertama itu ada create iClass. Jadi ketika kita ingin membuat kelas, kita harus membuat kata kunci kelas. Nah, contohnya seperti ini. Saya langsung terapkan saja pada Visual Studio kodenya. Pertama, kita buat kata kunci kelas. Nah, di kata kunci kelas ini kita buat kata kunci kelas. Misalnya kita kasih nama kelasnya itu buku. Kita kasih nama buku dan di dalamnya ada variabel X yang nilainya itu sama dengan 10. Nah, jadi kalau kita jalankan, dia seperti ini, sama seperti ini. Kita lupa buat untuk kelasnya. Kita print buku. Di sini dia kan kelasnya main buku. Nah, jadi di sini kan kita buat kelas dengan nama buku dan dalamnya ada variabel X yang dalamnya nilai 10 dan kita print buku. Selanjutnya ada materi create object. Jadi di sini kita bisa lihat untuk contohnya. Jadi contohnya ini kita membuat sebuah kode. Nah, kita lihat saja seperti di Better School. Misalnya kita buat sebuah kelas yang namanya itu hewan. Dan di sini dia memiliki atribut X dengan nilai 5. Selanjutnya kita buat objeknya, di mana objek ini dibuat oleh kelas buku. Jadi objeknya itu sama dengan P1, ini objeknya. Nah, jadi objeknya itu kan dia tadi hewan, kelasnya hewan. Oke. Selanjutnya kita cetak nilai atribut dari P1. Nah, kita print P1 titik X. Coba kita jalankan. Nah, ya seperti ini. Jadi pada baris kedua dan ketiga ini kita mendefinisikan sebuah kelas dengan nama buku, ini nama hewan. Selanjutnya ada atribut X dengan nilai 5. Pada baris keempat kita buat sebuah objek, di mana objeknya itu sama dengan P1. Kita ambil dari kelas hewan dan kita print P1 titik X. Nanti dia akan menggunakan variabel X itu, X sama dengan 5. Oke, untuk materi selanjutnya lagi itu ada the init function. Selanjutnya ada materi the in function. Nah, jadi di sini dia menggunakan konstruktor in. Nah, contohnya kita misalnya ini. Contohnya misalnya kita buat saja langsung. Kita ikuti saja dari Better School. Di sini kelasnya itu adalah nama. Kelas nama. Nah, di sini di kelas nama ini dia memiliki konstruktor
Ini konstruktor yang didefinisikan dengan metode init. Dan metode init, jadi di sini kita buat dulu initnya. Init Jadi pada program ini di sini kita buat sebuah kelas dengan nama-nama. Jadi pada kelas ini dia memiliki konstruktor yang didefinisikan dengan metode init. Dan metode init yang di dalamnya itu ada 3 parameter, yaitu adalah self, name, dan egg. Namun yang digunakan untuk menerima nilai eksternal yang akan digunakan untuk menginstansiasi atribut itu. Atribut dan objek itu ada 2, yaitu ada name dan egg. Jadi sini kita buat lagi atributnya dalam objek. Ada self underscore name sama dengan name, self underscore egg sama dengan egg. Di sini kita buat objek P1. P1 sama dengan nama. P1 objek 1 yang dibuat oleh kelas nama, yang dalamnya itu ada Rosalina untuk argumen name dan 19 untuk argumen egg. Di sini kita print objek P1 dan nama dan atributnya yaitu name, dan P1 atributnya egg. Jadi nanti kalau misalnya kita jalankan, di sini langsung keluar hasil Rosalina dan 19. Jadi Rosalina untuk name-nya, untuk argumen name-nya, dan egg-nya itu untuk argumen, dan untuk 19 itu untuk argumen egg. Tentu saja selanjutnya kita lanjut pada materi the string function. Untuk materi yang selanjutnya itu ada string. Di sini kita menggunakan string sebagai representasi. Untuk contohnya misalnya di sini. Di sini kita tinggal menggunakan metode string, yaitu kita tambahkan df init copy paste. Ini ada parameternya cell, ini ada satu ya.
Nah, jadi untuk materi string ini, dia akan mengembalikan string yang mencangkup nama dan usia objek dengan format tertentu. Nah, jadi di sini langsung kita mengembalikan untuk renturnya. Di sini kita menggunakan, kita menggabungkan fungsi nilai name dan egg dalam tanda kurung. Selanjutnya ada objek P1. Nah, jadi di sini ada yang berbeda. Di sini dia printnya hanya P1 karena di sini ada untuk mengembalikan. Jadi kalau kita jalankan error. Mana errornya? Oh. Mana errornya ini? Oh, ini. Kenapa guys? Ini stringnya. Oke. Nah, di sini nanti hasilnya ini akan seperti ini, sama seperti di contoh Wetry School. Selanjutnya ada materi objek methods. Nah, jadi untuk contohnya langsung saja kita ikuti di Wetry School. Kita buat kelas person. Init. Oke, jadi pada program ini di sini ada kelas person yang ada metode initnya dan ada my function. Nah, jadi di sini dia pada materi objek metode ini, di sini dia menggunakan metode my function yang didefinisikan dalam kelas person. Metode ini paling sederhana yang akan mencetak pesan ke layar. Pesan ini mencakup nama objek person dalam metode ini. Jadi kita menggunakan self name untuk mengakses nilai atribut name dan objek. Nilai name dari objek. Oke, pada baris 9 di sini kita membuat objek yang dibuat kelas person yang dalamnya ada Rosalina dan angka 19. Nah, di sini kita
Di sini kita memanggil metode makeFunction pada objek P1. Jadi metode ini akan mencetak pesan yang akan mencangkup nama objek P1. Jadi kalau kita jalankan, di sini nanti ada tulisan "Hello, my name is Rosalina". Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ada materi modify object properties. Jadi pada materi kali ini dia hampir sama seperti object methods itu. Object methods. Nah, jadi di sini dia tinggal kita ganti atau kita tambahkan di sini objek P1. Objek P1 di sini dia A 40. Jadi di sini pada materi modify object properties ini dia di sini kita tambahkan dulu di sini. Kita print P1 objek P1 jadi di sini perbedaannya itu tadi kan di P1-nya ini ada nilai 19, tapi kan di sini kita kita di sini modif, kita tambahkan di sini P1 dengan nilai 20. Jadi nanti dia selanjutnya kita cetak di sini permintaannya P1 underscore egg. P1.egg. Jadi nanti dia akan mengambil nilai dari objek P1 ini, bukan dari 19 ini, karena di sini dia yang dipanggil atau yang dicetak itu P1egg. Jadi nanti hasilnya di sini adalah 20. Selanjutnya kita pindah materi delete object properties. Nah, jadi di sini dia untuk materi delete ini dia menghapus. Dia menghapus untuk nilai P1-nya. Jadi di sini kan dia menggunakan format delete. Delete itu kan dia menghapus. Nah, berarti nanti misalnya kalau kita jalankan di sini tidak mengeluarkan apa-apa karena di sini error. Nah, di sini langsung jadi error karena dia menggunakan format delete. Nah, jadi delete ini dihapus. Jadi permintaan tidak sesuai atau tidak bisa diminta atau tidak bisa mengeluarkan hasil karena menggunakan format delete. Selanjutnya ada the pass statement. Jadi di sini tinggal kita klik saja pas itu dia menghentikan.
gitu. Mungkin sedikit hapus ini pas. Apa yang terjadi? Error. Di sini langsung kayak pas saja. Tiada hasil.